Janjian lama atau nabi mana yang mengajarkan atau menubuatkan menebus dosa pakai nih ya, sekali lagi catat, darah manusia. Kalau darah hewan ada kalau darah hewan, tapi kalau darah manusia itu siapa yang ngajarin? Nggak ada satupun sampai sekarang yang bisa jawab, nggak bisa tunjukin ayatnya. Saya bacain ayatnya tentang. Sebentar, saya bukain ayatnya, bentar ya. Nah, ini nih. Dalam Yesaya 9 ya. Monggo masih buka boleh. Yesaya 9 ayat 8 sampai ayat 1 sampai 7 coba Mas ya. Ini saya baca. Saya tahu Yesaya, Mbak. Di situ bukan berbicara masalah penebusan dosa pakai darah manusia, bukan. Yang saya katakan kepada Anda, para nabi atau kitab para nabi ya, atau Tuhan semesta alam, Tuhannya para nabi mengatakan atau menubuatkan ya bahwa menebus dosa itu pakai darah manusia. Dengerin Mas. Ini kan udah dinubuatkan dari ribuan tahun yang lalu. Mas bisa buka di Yesaya 9 ayat 1 sampai 8. Nggak ada berbicara tentang darah di situ. Saya baca dulu. Baca, silakan baca. Ya, saya baca dulu ya. Nah, di sini dibilang, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan, mana tadi? Nih. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau, mana tadi ya? Sorry, sebentar. Nggak ada kan bicara darah. Ngotot sih Anda. Nggak ada bicara darah. Ada. Sebentar Mas. Sebentar. Nah, di ayat yang kelima ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas dagunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Sekarang mana? Ada urusan menebus dosa pakai darah manusia. Enggak ada berbicara di Yesaya itu berbicara tentang penebusan pakai darah manusia, enggak ada. Kosaka itu Anda baca satu sekop pun Yesaya 9 itu satu aja tentang nih ya, satu kata tentang darah enggak ada. Ya, Yesaya 53 ayat 5. Baca. Itu pula. 53 ayat 5. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia ditemukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di sini siapa? Dia itu siapa? Tuhan. Iya. Tuhan Yesus. Jadi bukan. Dia tertikam oleh karena bukan untuk Yesus itu. Bukan untuk Yesus. Saya jamin Yesaya 53 bukan untuk Yesus. Ya, itu kan menurut agama kami. Bukan menurut saya ya, bukan menurut saya. Tapi menurut kitab Anda, baca nomor 10-nya. Bacain nomor 10-nya. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, ia akan mengurniakan sudah kesakitan. Tapi bagi kami itu Tuhan Yesus. Jadi ya, kalau untuk Yesus mana anak Yesus? Karena di situ dia akan melihat keturunannya, umurnya akan panjang. Kalau itu Anda paksakan untuk Yesus, ya mana anak Yesus? Saya mau lihat. Kayak gimana sih? Berarti Yesaya 53 bukan untuk Yesus. Ngaco berarti Anda ngasih ininya ayatnya. Ada. Karena korban penebus salah itu, Mbak, ya dia akan melihat keturunannya. Makanya saya tanya, mana keturunan Yesus?
Keturunannya bukan berarti keturunan secara biologis. Nah, kayak gini pula alasannya ya teman-teman. Saya udah tahu teknik Kristen itu Mbak, dalam tangan saya tekniknya semuanya. Nih ya. Tuhan kami kan nggak menikah, Mas. Makanya artinya ya biologis enggak. Artinya Yesaya 53 bukan untuk Yesus. Ya gitu. Udah tahu Tuhan Anda tidak menikah kata Anda. Lalu Anda bawa Yesaya 53. Berarti apa? Yesaya 53 bukan untuk Yesus berarti gitu. Nih, saya kasih tahu sama Anda ya. Aduh. Nih kan 53 nomor 10 yang saya katakan sama Anda. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Makanya saya tanyakan kepada Anda, mana anak Yesus? Kan gitu. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya, Anda beralasan ini bukan keturunannya bukan anaknya. Nih, lihat ya. Dari kitab Anda sendiri ya, Alkitab Sabda. Apa maksudnya? Keturunannya benih, anak cucunya berbiji, anak cucunya, keturunan mula, anak-anaknya. Makanya mana anak-anak Yesus mana? Anak cucu Yesus mana? Anak cucu Yesus mana? Mbak, ini keturunan benih ya, benih artinya dari biologis Yesus ya, benih anak cucu ya. Ya saya 53 ya, saya 53 ya. Nih nanti nih kan keturunannya. Nih ya, nih keturunannya ya. 10 tadi, 10. Nih keturunannya saya klikkan aja. Apa yang dimaksud keturunannya di situ? Ya, benih dari Yesus. Ya, anak cucu dari Yesus maksudnya. Jangan ngaco. Bukan yang dimaksud di situ umatnya bukan. Mas Yusuf, kan semua Alkitab itu kan kita harus gali terlebih dahulu ya. Oke, malam ini mungkin bagi Mas berdebat ini oke, menang mungkin ya. Nggak ada saya cari kalah menang, nggak ada. Berarti Mas jadi kita suka Mas mengatakan ayat Alkitab ini seperti ini enggak gitu. Wah, berarti nubuatannya gagal dong. Game over dong. Tapi kalau misalnya malam ini aku doain Tuhan, malam ini aku mau berdebat sama Yusuf gitu kan, malam ini aku doain terus besok kita berdebat lagi, aku yakin kalau Tuhan bukakan hati Mas untuk masuk ke kita, aku pasti yakin itu akan masuk gitu. Wah, yakin kali. Iya. Oke lah kalau kayak gitu ya. Oke. Banyak belajar ya Mbak ya. Karena Tuhan itu berkuasa. Oke. Kalau kayak gitu Anda permisi, nanti silakan naik kembali. Oke, thank you. Tuhan Yesus berkati Mas. Thank you. Ada ya teman-teman ya. Kalaunya diskusi ya saya itu kagak perlu cari menang cari kalah ya teman-teman, kagak perlu. Kalau kau mau menang ya silahkan kau menang aja gitu ya. Karena bukan itu tujuan saya untuk apa? Untuk berdiskusi bukan ya. Kalau Kristen mau cari menang, cari kalah ya silahkan. Saya ngaku duluan, kau yang menang gitu aja ya. Terserah ya mau menang dari segi apapun, menang ngototnya, menang asumsinya, ya menang ngibulnya, terserah kan gitu. Ya tapi bagi saya game over kayak gitu ya. Udah banyak dari kemarin PR belajar dulu, kagak ada naik kembali. Kalian kemana? Sudah mualaf kah yang kemarin